menanyakannya tentang ulang tahun pesantren Al-Jami yang ke 46 tahun. 6 tahun ini. Iya, Yatim Asafia berdiri 78. Ya, Ini tidak mudah, apalagi sampai umur 46 tahun. itu. Dan juga kita juga tidak mudah berempat, karena udah ditinggal sama orang tua, kedua orang tua ya kan, yang memang dulu sebagai istilahnya sebagai pimpinan kita, pimpinan dari segala-galanya deh. Nah sekarang kita tinggal berempat karena waktu berlima kakak saya sudah meninggal. Ini yatim ini seperti mendaki, ya memang berat, tapi kalau udah sampai di atas puncak itu bahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi itu yang selalu dipesan mama saya, kalau ngurus yatim itu seperti mendaki, kayak kita naik ke puncak, macet dan total, tapi kalau udah sampai di villa itu lega banget, luar biasa, berkah. Jadi inilah yang memang selalu kita pahami di dalam diri kita masing-masing, bahwa jangan mencari sesuatu yang di dunia yang tidak berkah. Inilah keberkahan yang kita ambil. بين فقيرنا يا الله وبين مساكيننا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا يا الله سقيا ولا محروما يا الله يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Dr. Abdul Hamid. Saya pengen anak perempuan 5 orang yang kecil, sampai gede, yang ada kaki bisa 5 orang. Inilah tantangan buat kita. Tapi Allah kan nggak tidur. Allah tahu mana yang memang ini buat apa, dan jadi ada jalannya aja gitu. Makanya udah sampai 46 tahun kita juga tidak kalau pakai pikiran logika ya, setiap bulan misalnya setiap hari lah kita hitungan hari, 10.000 dikali 300 kali makan, udah berapa? Kali 3 kali makan, itu baru makan doang ya. Kalau 10.000 ya kan, nah bisa dikaliin kali 30 selama 40 tahun gimana? Nah itu kita nggak masuk pikiran akal kita. Kalau yang memang punya basic bisnis, punya pabrik dan lain-lain sebagainya, keuangan itu bisa masuk dengan enak ya, maksudnya dari CSR-nya bisa masuk. Kalau kita kan enggak, semuanya sifatnya sosial pendidikan, ya kan, cuma universitas. Nah tapi inilah tangan Allah yang memang kita cari keberkahan. Allah juga memberikan itu semua keberkahan, dan dia tidak ingin anak-anak ini juga tidak makan, tidak lapar, jadi ada aja jalannya. Apalagi kalau bulan tanggal 20 tiap bulan listrik, berapa banyak listrik. Terus lagi juga bulanan gajian guru, berapa banyak guru yang kita bayar gajinya. Dan ini pesan mama saya, jangan sampai keringat orang yang memang sudah memberikan tenaga dan waktunya kita telat-telatin gitu. Jangan sampai, mama saya tuh paling deh tidak mau keringat orang itu tidak dibayar tepat waktu. Jadi kita keluarga selalu mengedepankan itu semua tepat waktu. Ya saya berharap kita bisa meneruskan warisan perjuangan ini sampai titik terakhir istilahnya ya, terus anak cucu semua, terus jangan sampai berhenti, karena inilah yang kita bisa berikan kepada kakek dan orang tua kita, meneruskan perjuangannya sampai kapanpun istilahnya, walaupun kita mampu atau tidak mampu, kita harus jalan, kita cari, pasti ada jalan keluar, ada solusi. Dan kita pengen lihat, pengen makanya kita sering undang orang-orang itu untuk datang, bukan untuk apa, untuk melihat anak-anak itu perlu kasih sayang, perlu senang kalau dia didatengin, karena dia merasa hangat gitu loh. Jadi kalau memang dia begitu aja, kan dia perlu sosok orang, oh dia bangga, dia bisa tampil, dia bisa tunjukin gitu loh. Itu ada kebanggaan sendiri. Makanya kita sering bikin acara biar orang-orang tuh lihat, bukan untuk dia menyumbang kita dengan jari gini. Kadang-kadang kan orang punya pikiran ya, oh undang ke yatim pasti nanti suruh nyumbang lah apa. Enggak, kita enggak begitu, tapi kita kepengen anak-anak ini merasa bangga, anak-anak ini merasa dikasih sayang gitu, ada kasih sayang orang tua gitu loh. Kalau orang yang datang ibu-ibu, kasih sayang ibu.
orang yang datang bapak kasih sayang bapak gitu loh. Jadi dia merasa hangat, itu yang kita kepengen. Dan perjuangan ini warisan ini jangan berhenti gitu loh. Jadi anak cucu kita harus ikut berjuang, makanya cucu-cucunya orang tua mama saya, anak-anak saya, dan semua terlibat supaya jangan nanti gini loh, ini kan harta ya. Kalau orang tidak punya basic yang kuat, sama ini 3,5 hektar, bayangin kali berapa duit bikin perumahan, udah orang udah tidur di duit dia nggak pakai, tapi tidak dapat keberkahan. Apa yang dicari di dunia kalau bukan berkahan? Nah itulah. Jadi kita langsung wakafin, waktu mama saya ayah saya meninggal, mama saya kita langsung tulis wakaf supaya tidak nantinya jadi ya kan, kita nggak tahu ya. Itu kita wakaf. Terus anak-anak cucu kita suruh ini wakaf ini gitu loh. Ini perjuangan yang buat nanti kita di akhirat, sedekah jariah kita. Jadi itulah yang kita harapkan. Dan bukan dari kita aja, bukan dari keluarga, tapi dari murid-muridnya juga. Bisa diceritakan? Iya, kebetulan kami ini sebenarnya bukan basicnya dari politik ya. Keluarga kami tidak ada keluarga basic politik. Mama saya pernah menjadi MPR, tapi kan zaman dulu pada saat Pak Harto itu mereka diangkat ya, sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan untuk bangsa dan negara ini kan gitu. Jadi secara profesional diangkat, dan BKMT itu mendapat satu kursi di MPR. Dulu masih ada kursi utusan golongan. Kalau sekarang mungkin senator, tapi kan senator itu DPD harus berebut kan, gitu loh, tidak seperti dulu. Nah ini akhirnya sekarang saya kebetulan memang saya melihat pada saat yang saya ditawarin, saya melihat dari ibu-ibu pengajian majelis taklim ini itu kebanyakan menjadi kayak seperti alat ya, istilahnya alat untuk mereka bisa bersosialisasi ke pengajian-pengajian. Ada dong pengajian, mana dong mau masuk gitu. Walaupun mereka basicnya sebenarnya bukan dari pengajian yang memang orang kerja. Saya melihat itu perempuan itu kadang-kadang istilahnya menjadi alat dan tidak menjadi pelaku, nah gitu loh. Karena cuma baru 30%, tapi 30% itu kan di pendaftaran. Bukan 30% perempuan itu di perebutan juga, bukan gitu loh. Jadi tetap aja perebutnya sama kaum lelaki. Jadi 30% untuk angka. Jadi pendaftaran baru pendaftaran 30%, kalau tidak ada perempuannya tidak bisa. Nah, tapi kita kepengen juga kalau bisa 30% itu juga bukan itu aja. Jadi perempuan ini sama perempuan juga. Jadi 70% laki, 30% harus wanitanya, walaupun harus ada gitu loh. Nah, itu yang memang kita pengen wanita itu lebih tampil, lebih bisa mewakili. Apalagi saya mewakili dari pengajian, nah, yang memang ayo jangan, maksudnya kita dari pengajian tidak ada perwakilan. Ya, cuma karena begini, ruhnya tidak akan muncul kalau memang kita bukan dari tempat kita sendiri gitu lah. Jadi suara-suara perempuan dari suara-suara pengajian yang memang tadinya awalnya waktu itu mama saya bikin BKMT itu kan kayak di sebelah mata. Kalau satu bergabung menjadi sesuatu kan. Nah inilah jadilah BKMT, 700 bergabung menjadi BKMT, itu menjadi orang melihatnya sesuatu besar banget. Tapi coba ke majelis taklim ini kan orang melihatnya enggak ada sesuatu. Itulah akhirnya saya insya Allah yang namanya ikhtiar, saya menjalankan, semoga Allah ridho. Partai lain pernah ngadain kayak gimana? Waktu itu belum berani untuk menentukan. Pada saat dia belum menentukan siapa calonnya, saya tidak berani untuk mengiyakan, ya mengiyakan segala sesuatu gitu loh. Karena nyari pemimpin ini kan harus dengan kitanya bertanggung jawab juga, bukan bertanggung jawab pada diri kita, bukan bertanggung jawab pada bangsa sama negara, tapi bertanggung jawab di atas. Ya kan, imam, kayak kita imam di rumah, nah kan kita milih, nah itu kan tanggung jawab pada diri kita kan gitu. Tapi kalau kita pilih yang salah, tanggung jawab kan pada diri kita nih. Tapi kalau yang ini kan imamin kita nanti kayak gitu, nanti segala sesuatu putusan-putusan itu dari yang di atas. Istilahnya atasan ini pimpinan kita, yang satu negara kan presiden kan gitu. Ya sejalan dengan Anies. Iya, karena kita merasa, saya waktu itu di DKI Pak Anies yang gubernur itu sangat adem ya, istilahnya ademnya untuk kita saling
di Majelis Taklim ya, saya bicara di Majelis Taklim pengajian itu sangat ada karena kita bisa maulid itu dengan undang Pak Anies hadir dan memang sangat dekat sama ibu-ibu pengajian. Terus juga beberapa tahun yang belakangan kan tidak bisa kita menghadirkan sosok pemimpin, gubernur kan biasanya kalau maulid undangnya gubernur, nah ini undangnya gitu kan. Tapi pada saat waktu itu sebelumnya Pak Anies kan kita tidak bisa mengundang kan, datang kita undang palingan sekda atau apa. Tapi alhamdulillah setelah Pak Anies ini semua bisa istilahnya jadi dia juga dekat perhatian kepada kita majelis pengajian, kepada anak-anak yatim juga kita dia perhatian yang dekat, alhamdulillah dan sangat dekat sama kita, sangat perhatian. Baca. Maksudnya? Amin. Ya enggak. Saya. Nomor 5 nih. Oh, untuk calegnya. Ya, calegnya. Prosesnya kira-kira yang berapa besar Ini kali Kak saingan di Nasdem untuk dapil 1. Kita tidak merasa bersaing di Artinya satu untuk- partai sendiri ya istilahnya ya. Jadi kita sama-sama mencari suara untuk siapapun itu ya. Saya nggak tahu siapapun itu agar dapat kursi. Nah kebetulan di Nasdem itu pada saat 5 tahun lalu tidak dapat kursi untuk DPR RI-nya. Jadi saya bukan hanya saya berbicara saya akan mendapatkan kursi ini. Buat saya siapapun itu kita berenam itu harus kompak mencari suara untuk kursi. Siapapun itu kursinya saya nggak tahu karena saya bukan pimpinan partai kan gitu loh, bikin partai bukan di lingkaran ring satunya partai. Jadi saya tidak bisa menentukan istilahnya nanti dapat nggak ini. Kita pokoknya usaha aja, ikhtiar aja. Semua garis Allah udah punya garisnya ya. Kalau memang Allah mengizinkan atau nama saya muncul ya alhamdulillah, berarti Allah Yang ridho. sudah dilakukan untuk kampanyenya di 10 kecamatan itu apakah? Jadi gini, saya hari ini saya ke kecamatan di Pasar Rebo, tapi PKMT Pasar Rebo, Majelis Taklim Pasar Rebo, adanya di Cikletek. Sekarang dia lagi rakernas di sana, jadi saya hadir di sana. Itu pimpinan-pimpinannya dan saya udah jalani melalui ibu-ibu ya, ibu pengajian. Memang basic kita kan di pengajian. Selain itu juga ke masyarakat, sosialisasi di masyarakat sudah saya lakukan. Orang-orang yang minta untuk saya Respon hadir. mereka ya, artinya antusias. Alhamdulillah antusiasnya alhamdulillah saya terima karena memang mereka tahu tempat saya base campnya di mana. Itu yang paling penting karena kita memilih orang harus tahu di mana dia tempatnya, di mana dia kesehariannya. Nah itu yang paling penting karena kalau kita nggak tahu kesehariannya nanti kalau udah jadi kita mau ngonteknya kemana kan nggak bingung. Itu yang paling saya tekenin, ibu-ibu jangan, maksud walaupun saya di sini bukan berarti ibu harus memilih saya, tapi ibu harus punya. Berarti mayoritas ke ibu-ibu Majelis Taklim kayak? Saya mayoritas kebanyakan ibu-ibu karena memang saya ketua di DKI. Nah, DKI saya ketua. Jadi ke pengajian. Tapi tidak melepas saya ibu-ibu itu punya juga orang-orang di sekitarnya. RW gitu ya, RW-nya, di maksudnya ya di lingkungannya dia untuk membuat sosialisasi. Karena kadang-kadang saya pikirin APK, dia pengen kenal dong, pengen datang. Kadang-kadang yang saya datengin nggak taunya muridnya mama saya kan gitu. Ya alhamdulillah itulah satu jalan yang memang satu jalan yang memang Allah berikan kemudahan. Dan saya selalu berdoa kalau memang ini baik buat saya, berikan jalan itu mudah. Ya tapi kita jalanin aja. Dia mama saya selalu pesan, iseng-iseng berhadiah. Kalau hal-hal kayak gini jangan terlalu dipikirin, karena nanti kalau dipikirin, nanti kalau nggak dapat nanti kamu sakit. Nah, jadi bawa santai. Kok kita bukan yang punya partai, jadi kita tidak bisa mengintervensi gue ya. Nah, jadi nggak bisa begitu. Tetap masih ada atasan-atasan di atas. Kita hanya berjuang, ikhtiar, ayo nyari suara sebanyak-banyaknya ya buat partai itu mendapatkan kursi itu.